Selamat siang, Bapak, Ibu, sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Banten. Senang sekali rasanya hari ini saya Eni Nuraini bisa hadir menyapa Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Dan kesempatan kali ini seperti minggu-minggu kemarin kita Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten melakukan dialog interaktif. Dan untuk kali ini suatu kehormatan bagi kami, kali ini saya bisa menyapa Bapak Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, Bapak Dedi Irsan. Halo, Bapak Dedi Irsan. Halo Bu ini, Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, alhamdulillah. Dan satu lagi pembicara kita kali ini yaitu Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapak Trinur Topo. Halo, apa kabar Pak? Baik Bu, semuanya harus baik ini. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Sehat. sehat semuanya. Ya, alhamdulillah. Ya, buat Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaannya akan dijawab oleh para pembicara kita kali ini. Langsung saja untuk dialog interaktif kita kali ini, temanya adalah Corona di antara mudik dan Ramadan. Ya, Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, Ramadan kali ini berbeda dengan tahun-tahun kemarin karena kali ini kita di tengah-tengah wabah atau pandemi corona atau COVID-19. Jadi sangat menarik untuk dibahas karena pemerintah pun saat ini sudah menetapkan untuk mudik itu dilarang. Benar ya Pak ya, Pak Trinur Topo? Betul, Betul ya Pak. dilarang. Iya. Mudik dilarang. Jadi sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarinnya ya Pak ya. Ya, betul. Untuk tahun ini Pak, mohon dijelaskan apa inti kebijakan atau kebijakan dari pemerintah khususnya di Provinsi Banten terkait mudik di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Terima kasih. Mungkin kalau kebijakan semua kita melaksanakan kebijakan dari pusat, dalam arti atas usulan kita juga, satu adalah kita melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, itu ada di wilayah Tangerang, itu tiga-tiganya Tangerang, kemudian kita sudah melaksanakan, sudah tahap kedua. Yang pertama sampai tanggal 3, tanggal 18 sampai tanggal 3, kemudian tanggal 3 sampai tanggal 17. Ini yang untuk kedua, sampai tanggal 17 Mei. Jadi itu yang sudah kedua, ini kebijakan yang sudah dilakukan. Kebijakan yang ketiga adalah kita melaksanakan, yang ketiga yang tadi sampai Ibu Eni bilang adalah kita melaksanakan larangan mudik untuk semuanya. Itu yang sudah kita lakukan dan kita bersama dengan teman-teman di lapangan, ada ketemuan polisian, ada Satpol PP, ada di Kabupaten Kota, kita melakukan pengecekan di lapangan, yang namanya checkpoint. Jadi ada checkpoint di Banten, ada tambah 7, jadi ada 14, jadi ada 42 checkpoint, Mbak. Untuk yang PSBB di Tangerang, untuk perbatasan sebagian di Tangerang juga sebagian ada di Banten. Ini kita melakukan pengecekan, kita lakukan sekat lah, jadi bukan pelarangan tapi pembatasan. Nah kemudian untuk yang itu yang sudah kita laksanakan di kita ada di tol ada 2 titik, satu di Bitung itu dilaksanakan oleh Polda Metro, yang satu lagi Cikupa dilaksanakan oleh Polda Banten karena Banten ada 2 Polda, Polda sebagian Tangerang ada di Polda Metro, di barat ada di Polda Banten. Ini yang sudah kita lakukan dan mudah-mudahan dengan pola seperti itu kita dapat membatasi lah, bukan melarang 100%, membatasi orang akan bergerak mudik. Sebenarnya dilarang, cuman ada ketentuan mungkin nanti kalau kita baca SE yang gugus tugas ada pengecualian. Ya itu yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan penyebaran akan berkurang. Semoga corona cepat selesai. Semoga kita dapat hidup normal seperti sebelumnya dan lebih bagus dari sebelumnya. Saya rasa itu, Mbak. Amin. Ya baik. Berarti sudah dilaksanakan ya Pak sejak ditentukannya PSBB itu ya Pak ya? Sudah dilakukan ya? PSBB. Oke, baik Pak. Lalu saya ingin beralih ke Pak Kepala Perwakilan nih Pak, Pak Kepala Perwakilan Pak Dedi Irsan, gimana pandangan Bapak terkait di tengah corona ini Pak terkait pelaksanaan kebijakan dilarang mudik? Baik, terima kasih Bu Eni dan Pak Trinur Topo, Kadis Perhubungan Provinsi Banten. Jadi kalau dari
Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Banten melihat ini kan kita melihat semuanya bahwa ini terjadi secara nasional dan Presiden sudah menetapkan sebagai bencana nasional non alam COVID-19 ini. Semua kita berharap ini segera berakhir. Terkait corona di antara mudik dan Ramadan, kita melihatnya bahwa tadi juga sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapak Tri Multopo, bahwa hari ini di Provinsi Banten telah melakukan PSBB, yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan sudah memasuki tahap kedua. Tahap pertama yaitu 18 April hingga 3 Mei, dan dilanjutkan 4 Mei hingga 17 Mei. Artinya ada evaluasi sebelumnya, ada kecenderungan bahwa terjadi penurunan. Jadi mungkin lebih bisa lagi dilakukan evaluasi di sana sini untuk semakin mengurangi rantai COVID ini, penyebaran rantai COVID-19 ini. Kita melihat kebijakan pemerintah ini ya sebenarnya cukup bagus ya. Jadi ada dua. Pertama, kebijakan itu larangan mudik terhadap ASN yang dikeluarkan melalui surat edaran Menteri Pan-RB, dan juga kepada masyarakat yang mulai efektif diberlakukan tanggal 24 April. Jadi sudah mulai bulan lalu dan ini sudah berjalan 2 minggu. Masyarakat dilarang mudik, pembatasan transportasi, moda transportasi seluruhnya, baik itu udara, darat dan laut, kereta api, damri dan lain sebagainya juga kita lihat tidak beroperasi. Ini penting karena kami melihat ini sebagai salah satu instrumen untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetapi kebijakan larangan mudik ini juga harus diikuti dengan kebijakan-kebijakan yang lain. Seperti misalnya edukasi yang diberikan kepada masyarakat itu harus clear dan jelas gitu. Jadi masyarakat harus terus-menerus diberikan edukasi oleh seluruh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, khususnya gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten dalam hal ini. Tadi juga sudah disampaikan bahwa di Banten itu ada 3 kabupaten kota yang melakukan PSBB, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Jadi ketika ini berhasil dilakukan dengan tentunya tidak hanya misalnya masyarakat dilarang mudik, tapi edukasi kepada masyarakat tersebut harus terus-menerus dilakukan. Jangan sampai misalnya masyarakat itu sudah pergi, dia tidak mengetahui, tiba-tiba sudah jauh sampai keluar disuruh kembali lagi, dan kembalinya sampai di sana pun di stop dan lain sebagainya. Ini kan kita melihat kasus, misalnya beberapa kasus di media ya, ada yang sudah masuk ke tol gitu ya, dia dari Sumatera ternyata suruh kembali lagi ke daerah asal. Dan ketika di daerah asal belum tentu juga dia diterima gitu. Jadi memang hari ini kan kita secara nasional, dan ada beberapa secara nasional kita belum melakukan karantina wilayah, hanya PSBB di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, yang jumlahnya masih ada beberapa, dan di beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kebijakan ini sebagai salah satu instrumen yang saya pikir harus dibarengi dengan bagaimana ini bisa berjalan secara efektif dan efisien. Artinya, ketika orang dilarang mudik, pastikan dia ada hal-hal yang dibutuhkan. Misalnya, dalam hal ini pemerintah juga sudah memikirkan untuk memberikan kompensasi berupa bantuan sosial yang terdiri dari beberapa sektor ya, bisa berasal dari pemerintah pusat, lalu pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten kota masing-masing. Pemerintah pada setiap tingkatan sudah melakukan atau merealokasi anggaran APBD dan APBN untuk penanggulangan COVID-19 ini. Jadi bagi kami penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran juga ini akan mampu mengurangi orang untuk mudik gitu. Ya, kita melihat ketika ada mungkin pekerja-pekerja dari sektor informal yang dia juga sudah tidak tahu mengapai ketika tidak ada jaminan bahwa bantuan itu mereka terima, mereka juga bingung. Jadi mungkin sebagian besar juga ya memilih ya sudahlah pulang kampung saja, dan ternyata di jalan juga banyak mengalami kendala-kendala di lapangan. Ini yang kami pikir perlu menjadi perhatian
bersama, khususnya bagi gugus tugas penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten dan juga Pak Kadisub agar mudik ini berjalan dan berlangsung secara efektif. Ya, hari ini kita melihat misalnya dari sisi transportasi udara sudah cukup berjalan cukup bagus juga, artinya ada pengetatan dan pembatasan bahwa tidak dengan mudah orang keluar atau masuk ke dalam suatu wilayah seperti sebelum-sebelumnya. Dan kita melihat saat ini memang sudah ada kecenderungan situasinya sudah semakin baik, tetapi ada beberapa hal yang tetap perlu terus-menerus dievaluasi. Ombudsman Banten menerima beberapa laporan dan aduan terkait misalnya pelaksanaan atau pemberian bansos yang tidak ada yang belum mendapatkan, ada yang mendapatkan tapi mungkin merasa jumlahnya tidak sesuai. Hal-hal seperti ini yang kami pikir perlu terus-menerus mendapat perhatian bagi kepala daerah masing-masing, khususnya di kepala daerah di tempat pembatasan sosial berskala besar ini diberlakukan. Yang dalam hal ini di Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten. Begitu dia, Bu Eni. Oke, baik. Terima kasih. Berarti harus diimbangi ya Pak ya, dengan pemenuhan kebutuhan kepada masyarakatnya ya Pak ya. Oke, siap, baik. Lalu ke Pak Tri lagi nih Pak, izin bertanya, bagaimana saat ini Pak di teknis di lapangannya, apakah berjalan lancar ataukah ada kendala Pak? Kalau dibilang berjalan, ya kita berjalan, lancar juga lancar, tapi kalau kendala mesti ada, Bu. Jadi kita ngadepin masyarakat yang banyak dalam waktu hampir bersamaan, orang jam kantor terutama, itu jam kantor mau kita main akhirnya macet. Jadi mohon maaf juga teman-teman yang akhirnya terganggu macet, karena pada saat pemeriksaan kita harus melibatkan beberapa pihak termasuk TNI, Polri, termasuk kesehatan. Jadi kami mohon maaf kalau di dalam pengecekan di lapangan sering ada hambatan karena macet tadi. Cara itu. Kalau hambatan mesti ada, nggak mungkin. Oke, baik. Oke, pasti ada hambatan ya Pak, tapi sampai saat ini masih bisa teratasi ya Pak hambatan tersebut. Oke. Masih. Selain checkpoint tadi Pak, apakah ada instrumen lain yang digunakan oleh Pemprov Banten dalam menghadapi situasi seperti ini Pak? Kita kebetulan ada pelabuhan penyeberangan di Merak, itu juga salah satu cara untuk ngecek juga. Itu tidak langsung checkpoint di jalan, tapi juga ada terminal, ada pelabuhan. Sebenarnya ada juga terminal, tapi karena bis akap saat ini sesuai kebijakan tidak boleh masuk Jakarta, akhir otomatis akap yang ada di Banten tidak beroperasi. Jadi kita bisa ngecek di pelabuhan, bisa di terminal. Serasa kalau checkpoint itu tidak pengertian tidak harus di titik jalan, tapi juga bisa di lokasi pelaksanaan perhubungan itu. Oke, berarti siap. Ya, lalu ke Pak Kepala Perwakilan lagi nih Pak, izin bertanya kembali terkait tadi Bapak sampaikan bahwa instrumennya harus diimbangi dengan bantuan sosial agar masyarakat pun tidak tertarik untuk mudik ya Pak ya. Tapi kalau dari perspektif pelayanan publik Pak, apakah ada nggak saran-saran kepada pemerintah yang perlu dilakukan? Ya, baik. Jadi kalau dari Ombudsman melihatnya bahwa situasi ini kita sama-sama tahu kita berada pada situasi yang tidak normal. Artinya semua pihak harus bergandengan tangan, terutama gugus tugas percepatan penanggulangan COVID yang terdiri dari berbagai elemen, termasuk juga pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan juga kepolisian dan TNI untuk sama-sama mensukseskan ini. Dan juga yang paling penting adalah masyarakat itu sendiri sebagai objek dari pelaksanaan kebijakan ini gitu. Jadi bagaimana kebijakan ini bisa disampaikan secara informasi yang dapat diterima oleh masyarakat dengan bahasa-bahasa yang mudah, dan harus ya kita berharap melibatkan struktur pemerintahan terkecil gitu, sehingga sampai kepada dari mulai kepala daerah, bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, dan juga RT RW serta lingkungan, karena mereka lah yang bersentuhan langsung kepada masyarakat terdampak. Artinya ketika koordinasi yang dilakukan sudah baik, tidak akan muncul lagi mungkin persoalan-persoalan ada orang yang tidak
tidak mendapat bantuan gitu, atau tidak terlayani sakit gitu ya, tidak terurus dan ditolak oleh rumah sakit dan lain sebagainya. Semua pihak harus memberikan informasi yang yang akurat, yang bisa dijadikan panduan bagi masyarakat. Dan juga gugus tugas harus memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, peta-peta sebaran COVID ini di mana-mana saja, agar masyarakat menjadi waspada untuk bersama-sama melindungi diri, keluarga, dan orang-orang yang di sekitar mereka gitu. Dan dari sisi Ombudsman, kita ya hingga hari ini juga kita menerima beberapa pengaduan, terbanyak memang terkait bantuan sosial dari pemerintah yang artinya kan ini harus tepat sasaran. Bisa saja dana untuk memberikan bantuan tersebut kurang, atau jangan-jangan misalnya bantuan tersebut sebenarnya sudah banyak tapi bingung mau menyalurkan kemana gitu, karena mungkin data yang dimiliki tidak lengkap. Ini menjadi kerja yang harus cepat dilakukan ya, saya pikir, karena seperti misalnya pelaksanaan PSBB. Kalau bantuan diterima lambat kan ini akan menjadi persoalan bagi masyarakat. Ya, kita berharap bahwa polisi juga tidak hanya melakukan penegakan hukum semata, tapi juga harus dibarengi dengan edukasi yang juga bisa memberikan pelajaran kepada masyarakat gitu. Karena kalau hanya penegakan hukum yang keras, tegas, padahal sebelumnya mereka belum menerima informasi ini secara utuh, ini kan juga tidak menyelesaikan persoalan, kita anggap. Karena tujuan dari PSBB ini, menurut kami, larangan mudik ini adalah sebagai salah satu instrumen untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Jadi sebenarnya itu evaluasinya seperti itu. Ketika dilakukan larangan mudik, lalu dievaluasi jumlah positifnya meningkat atau tidak gitu. Ketika misalnya berhasil, berarti kan ada hal-hal yang harus beberapa dibenahi supaya memang tujuannya benar-benar tercapai. Ketika tidak, mungkin akan menjadi evaluasi, bisa saja meningkat kepada tahapan-tahapan selanjutnya. Misalnya ketika PSBB dianggap gagal, ya bisa meningkat, dikaji, bisa menjadi karantina wilayah. Ketika dianggap sudah berhasil, tapi masih ada yang beberapa sektor-sektor yang harus dibenahi dan dilengkapi, ya mungkin itu bisa disempurnakan sehingga menjadi lebih baik. Mungkin tetap PSBB gitu. Dan saya pikir ini persoalan yang serius karena juga menyangkut nyawa manusia. Jadi semua pihak, terutama orang-orang yang terlibat di dalam gugus tugas dan juga dinas kesehatan serta rumah sakit rujukan COVID-19 untuk dapat benar-benar melakukan tugas-tugasnya secara baik. Dan kita Ombudsman senantiasa tidak bosan-bosannya untuk terus-menerus mendorong, memberikan saran dan masukan untuk supaya penyebaran COVID-19 ini dan pelayanan publik bisa berjalan lebih baik lagi kepada stakeholder terkait. Kita akan terus-menerus memberikan saran-saran dan masukan untuk penyempurnaan kebijakan tersebut. Baik, terima kasih. Kembali lagi ke Pak Tri Nurtopo, Pak izin tadi Bapak sebutkan bahwa di Banten ada sekitar 43 checkpoint ya Pak ya, yang ada instrumennya. Nah, itu cukup banyak kan Pak lokasi untuk checkpointnya. Itu terdiri dari siapa saja Pak tim di lapangannya Pak? Yang di lapangan teman-teman kepolisian, teman-teman TNI, teman-teman Satpol PP, Disub, dan bisa orang kesehatan dalam arti orang Dinkes, bisa orang TNI untuk yang suhu thermal Pak. Jadi itu memang kita dilakukan tidak semua titik, terus terang saja tidak semua titik ada yang pengukuran thermal, tapi kita coba untuk daerah-daerah tentu kita punya itu karena teman-teman kesehatan juga sibuk ngurusin yang di rumah sakit. Ini yang kita harus membagi tugas gitu. Jadi itu mungkin izin tadi yang Pak Ketua tadi masalah koordinasi masalah JPS Pak Ketua. Jadi kami dari provinsi juga selain koordinasi antar pimpinan, hampir seminggu sekali Pak Gubernur melakukan Fitcon dengan Bupati Wali Kota. Dinas teknis juga kita sering melakukan koordinasi sendiri. Jadi mungkin kalau yang tadi nggak mungkin nggak langsung selesai, tidak mungkin Pak Didi, tapi kita juga mencoba ke arah ke sana. Ya kalau yang JPS kalau di mana-mana kita nggak mungkin langsung selesai jadi. Dan informasi teman-teman yang Dinsos data itu kan dari kabupaten kota gitu. Oke, baik, terima kasih. Oke Pak,
Pak, izin bertanya juga, apa yang akan dilakukan nih Pak kalau misalkan mendapati masyarakat yang berupaya mudik Pak? Apakah ada sanksi Pak bagi pemudik? Pak, Ya, aturannya adalah di lapangan nih Pak, betul. misalkan di lapangan tiba-tiba menemukan pemudik yang membandel gitu, yang memaksakan diri untuk mudik. Nah, apakah apa penerapan sanksinya Pak? Kalau sesuai dengan aturan yang kita gunakan adalah yang tadi sampaikan Pak Dedi sampaikan adalah kita balik arahkan. Karena kan sudah kita ingatkan, sudah diumumkan, sudah mulai tanggal 24 sampai tanggal 7 Mei itu kan sosialisasi. Sudah kita ingatkan juga. Jadi kita tetap sampaikan untuk balik dan tidak dapat mungkin lah untuk tidak melakukan perpindahan dalam arti kan yang sebagai contoh di sini penekanan turun tapi daerah lain muncul semua. Ini kan mencoba perbaikan itulah gitu ya. Oke. Jadi belum ada sanksi tapi harus muter balik ya Pak ya, harus kembali lagi kayak gitu. Oke. Karena baik. itu Mbak Eni. Kalau ini kan yang dikenakan bukan aturan LLAJ-nya, tapi aturan Kementerian Kesehatan kekarantinaan kesehatan. Kalau kekarantinaan itu ada aturan yang harus diikutin lagi. Yang ada dendanya sampai 100 juta itu kan ada proses lain. Kalau yang pelanggaran lalu lintas kan secara umum tidak ada, hanya kemarin mungkin teman-teman di lapangan sering bukan menangkap lah. Jadi ada bis mobil plat hitam buat ngangkut penumpang. Ini kan lain masalah ya. Tapi untuk yang pelarangan mudik ini kan aturannya dalam rangka karantinaan hukumnya beda. Bukan aturan LLAJ. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Pak, akhir-akhir ini kita beberapa hari ini kita mendengar ada yang namanya izin mudik, Pak. Mohon dijelaskan, Pak, bagaimana penjelasannya seperti apa, Pak? Sebenarnya dari awal kita bilang yang mudik sudah tidak ada, nggak ada mudik. Cuman yang ada adalah orang berkepentingan tertentu. Contoh, orang keluarganya ada yang sakit keras, ada yang meninggal. Ini kan kita juga main kemanusiaan. Kita kasih izin tapi ada persyaratannya. Nah mungkin yang tadi saya sampaikan yang di SE gugus tugas itu kan banyak juga loh Mbak. Ini persyaratan yang saya bacakan saja. Identitas KTP oke, setiap orang punya KTP. Yang kedua surat rujukan untuk pasien yang katakan keluarga meninggal nih. Itu ada surat rujukan untuk rumah sakit kemana. Yang ketiga surat kematian itu untuk yang keluarga yang meninggal. Yang ketiga yang paling berat mungkin menurut saya itu surat keterangan hasil negatif COVID-19 berdasarkan PCR atau rapid test oleh dinas setelah itu. Oke, berarti kalau memenuhi syarat-syarat yang tadi mungkin diizinkan untuk diizinkan. Ya. Oke, syarat-syaratnya ya tadi Contoh keluarga meninggal, difotokan barunya ada surat kematiannya dan dia ada surat keterangan sehat dalam arti yang PCR tadi ya. Lanjut. Oke. Gitu. Nah, kalau ada warga yang memiliki izin mudik tadi, Pak, lalu ketika sampai kampung ternyata di kampungnya ditolak, Pak, apakah itu boleh untuk kembali lagi, Pak? Kalau kan mesti dia udah komunikasi ke daerah lah ya. Memang di daerah, contoh ini Jawa Tengah kan semua Jawa Tengah, Jawa Timur sudah sampai ke sana 14 hari diisolasi. Tapi kalau karena di kondisi tertentu dalam arti orang keluarga meninggal saya rasa enggak ada juga hal-hal yang itu. Keluarga meninggal, orang tua sakit keras, mosok yang ini saya mau nengok keluarga meninggal, mosok ditolak. Ini kita hitungnya ada kemanusiaan tadi. Oke, baik. Ya, kembali ke Pak Kepala Perwakilan, Pak, izin yang kami tahu bahwa saat ini Ombudsman membuka posko pengaduan daring COVID-19 ya, Pak. Mohon dijelaskan Pak, salah satunya kan di bidang transportasi, Pak mungkin bisa diberikan contoh secara spesifik administrasi apa saja yang bisa disampaikan atau diadukan kepada Ombudsman Banten. Baik, terima kasih Bu Eni penjelasannya juga tadi bahwa memang saat ini juga Ombudsman secara nasional seluruh Indonesia dan juga di Provinsi Banten membuka posko daring pengaduan COVID-19. Kita fokus pada 5 sektor yang kita terima khusus terkait dengan pandemi COVID-19 ini, yaitu pertama pelayanan kesehatan, lalu transportasi, keuangan, keamanan, dan juga bantuan sosial. Itu dia 5. Dan terkait transportasi itu juga tadi bahwa
bagaimana mudik ini sebenarnya pelaksanaannya di lapangan, apalagi sekarang ini kan bulan Ramadan, bulan yang penuh rahmat ya, setiap orang saya pikir harus di samping hanya juga menegakkan aturan-aturan yang ada, tapi bagaimana bisa mengedukasi masyarakat, karena kita semua harus saling bekerja sama untuk sama-sama berhasil tujuan dilarang mudik ini seperti apa. Ya mungkin terkait transportasi bisa saja ada dugaan-dugaan maladministrasi, terjadi diskriminasi misalnya. Ada orang yang tadi juga Pak Kepala Dinas sudah menyampaikan, sebenarnya ini kan PSBB ini dilarang, tapi juga sebenarnya bukan dilarang secara mutlak, tapi pembatasan ya, artinya pengetatan lah. Pengetatan, tapi juga dimungkinkan untuk seperti kita dapatkan informasi bahwa maskapai penerbangan beberapa ada yang tanggal 30 April atau ada yang tanggal 7 Mei kemarin juga terbang, tapi juga tentunya dengan pembatasan-pembatasan. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Kepala Dinas bahwa ya misalnya ada alasan keluarga yang meninggal, sakit keras dan lain sebagainya. Artinya ada alasan-alasan yang benar-benar memang masuk di akal. Ya mungkin sektor transportasi ini bisa diadukan ketika misalnya ada melihat orang, ada yang dia dilarang mudik, tetapi orang dengan posisi yang sama diperbolehkan gitu. Kita mengingatkan kepada aparat di lapangan yang bertugas di checkpoint dan lain sebagainya untuk benar-benar bersikap ya mengayomi dan tanpa diskriminatif gitu. Jangan ada yang kita kan mendapatkan juga beberapa informasi di media dan di medsos, ada yang berhasil lolos dengan membayar sejumlah uang gitu. Ada yang tertahan dan dipulangkan. Kalau tadi dikatakan sanksinya apa, saya pikir putar balik itu juga itu sudah merupakan sanksi kan gitu ya, Eva ya. Karena dia datang dari ujung Sumatera gitu, dari Medan atau Aceh, sudah sampai misalnya ke melewati Bakauheni, Merak, udah masuk tol disuruh balik lagi. Itu saya pikir sudah hukuman gitu ya ketika itu dilakukan, dan sebenarnya harus juga dipikirkan nasibnya seperti apa pasca itu. Jadi ketika edukasi yang disampaikan sudah benar-benar masyarakat tahu, ya pasti mereka akan mematuhi. Kita melihat ya di TV itu ada 15 misalnya kejadian di Polda Metro 15 mobil travel yang 15 travel yang di dalam itu ya 15 travel mengangkut penumpang gitu. Ada yang penumpangnya juga masuk mobil di dalam truk, ada yang penumpang itu malah diperiksa di dalam bus nggak ada, ternyata dia masuk di dalam bagasi tempat penyimpanan barang-barang di dalam bus gitu. Artinya ada di truk peti kemas gitu yang sebenarnya sangat berbahaya bagi keselamatan mereka sendiri gitu. Jadi artinya kita di samping benar, kita bertujuan bahwa bagaimana larangan mudik ini mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tapi di satu sisi hal-hal yang bersifat kemanusiaan juga kita harus perhatikan. Nah, kita bisa melihat bahwa mereka sedemikian nekatnya gitu ya untuk melakukan sebuah yang mereka sebenarnya mungkin sudah tahu. Ini kan mungkin ada persoalan yang tidak terselesaikan di sini. Tetapi ketika himbauan itu ada dibarengi dengan bansos yang paling tidak bisa membuat mereka bertahan untuk hidup ya, tidak untuk mungkin sejahtera dan lain sebagainya, ada makan, minum dan lain sebagainya, itu berpengaruh dan mereka juga mungkin bisa menjelaskan kepada keluarga mereka di kampung. Karena memang corona ini kan terkait juga imunitas tubuh orang gitu ya, karena orang yang pulang kampung bisa menjadi pembawa atau bisa menyebarkan kepada orang lain yang jumlahnya katanya dalam satu bulan bisa mencapai 400-an gitu ya. Itu dia yang akan menjadi tanggung jawab bersama saya pikir. Dan di bandara dan di beberapa perbatasan pelabuhan laut itu saya pikir harus ada pengetatan. Tidak ada petugas yang main mata terhadap aturan-aturan tersebut gitu. Artinya ini kan menyangkut nyawa manusia ya, jadi harus benar-benar misalnya ya syaratnya apa, rapid test dan lain sebagainya itu harus dipenuhi. Jangan sampai ada celah. Terkadang kan peraturan dibuat malah membuat celah untuk orang-orang yang bisa bermain di situ. Itu dia yang mungkin kita khawatirkan. Seperti misalnya bansos. Kita khawatir kadang-kadang orang-orang yang nggak dapat bansos itu malah dia nggak punya handphone smartphone untuk ribut-ribut di medsos dan lain sebagainya. Tapi
dia mungkin nggak mendapatkan, atau mungkin yang kelasnya lebih di atas itu yang ya apa namanya lebih berani komplain dan lain sebagainya, padahal sebenarnya sudah lebih sejahtera yang daripada orang-orang yang belum bisa diakses. Makanya itu kami katakan bahwa ini tanggung jawab pemerintah dari mulai pusat dan sampai ke pemerintahan paling rendah. Ketika wali kota, bupati sebagai kepala daerah tempat berlangsungkannya PSBB dan juga gubernur harus memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut harus segera dieksekusi dan tepat sasaran. Bagaimana koordinasinya bisa berjalan dengan baik sehingga ada pembagian yang seperti misalnya bantuan dari pusat, dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Jangan sampai ada orang yang menerima bantuan 2 kali lipat atau berlebih, tapi ada yang tidak mendapatkan. Dan sebenarnya kalau kita mau ini sebagai sebuah program pemerintah tentang mudik, larangan mudik untuk memutus mata rantai penyebaran COVID, kita harus melihat bansos ini sebenarnya sebagai sebuah kompensasi ya, kompensasi. Kompensasi itu ya artinya ya udah siapa yang nggak mudik semua dikasih sebenarnya kan gitu. Semua rumah dikasih kalau memang sebenarnya dana pemerintah itu cukup gitu. Dan swasta juga kita harapkan bisa berperan gitu ya. Nah, swasta mungkin yang masih memiliki kelebihan rezeki dan laba untuk sama-sama memiliki kontribusi sehingga ini nggak bisa diselesaikan dengan keterlibatan satu pihak saja. Ini susah gitu. Tapi harus ada kolaborasi dari semua pihak dan pastinya gugus tugas sebagai leading sektor dalam penanggulangan COVID-19 ini yang harus dipatuhi juga oleh masyarakat pada umumnya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Yang terkait tadi 5 layanan tadi kami ulangi kembali, kita itu ada fokus di 5 pelayanan, sektor pelayanan yang diadukan pada era pandemi COVID-19 ini, yaitu pelayanan kesehatan, transportasi, keuangan, dan juga bantuan sosial serta keamanan. Dan tadi bahwa ya jangan sampai ada diskriminasi orang, itulah seperti contoh maladministrasinya, ada yang boleh lolos, ada yang tidak gitu. Artinya tugas kita harapkan betul-betul profesional di lapangan untuk melaksanakan arahan dari pemerintah pusat terkait larangan mudik ini, terutama bagi daerah-daerah yang menerapkan PSBB. Dan hari ini Tangerang Raya sudah masuk tahap kedua PSBB. Kita lihat nanti pasca tanggal 17 Mei ini seperti apa. Apakah jadi tahap 3 atau dicabut dan lain sebagainya, kita belum tahu. Ya kita tetap terus-menerus mendukung, mensupport dan memberikan saran-saran dan masukan agar sama-sama penyebaran COVID ini bisa semakin berkurang di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Banten. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala Perwakilan. Lalu ke Pak Tri lagi, Pak. Izin kalau di Pemprov Banten sendiri, apakah ada saluran pengaduan khusus Pak terkait COVID-19 ini, Pak? Kalau itu ada di gugus tugas itu ada kantornya ada di BPBD. Jadi kita ya ada di BPBD. Kantor BPBD kan secara eksposio dia sebagai sekretariat lah gitu. Okay. Kalau di Dishub sendiri tidak ada ya Pak ya? Kita gabung sana, kita kalau banyak cabang dan malah repot gitu kan. Gitu. Oke, termasuk media centernya juga di sana ya Pak ya untuk segala informasinya. Oke, baik. Jadi masyarakat yang ingin mengadu ataupun menginginkan satu informasi bisa langsung ke BPBD atau ke gugus tugas ya Pak. Oke, baik. Izin Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ke Facebook Ombudsman juga Pak. Mungkin bisa ditanggapi Bapak Tri dan Pak Kepala Perwakilan. Ini Assalamualaikum, kalau pulang kampung dikasih izin apa enggak? Tadi sudah dijelaskan ya Pak ya bahwa mudik itu dilarang ya Pak ya? Ya. Tanggapannya seperti apa Pak? Mungkin saya tidak mau berpolemik bahasa lah, takut nanti saya salah persepsi. Tapi pengertiannya adalah sekarang ini kita berpersepsi bahwa orang ini mudik, bukan sebagai pulang kampung. Makanya kita sekat tadi, kita batasin. Jadi mungkin saya takut seram nanti ini, tapi intinya adalah sekarang ini adalah kita masuk ke era mudik. Karena sudah mendekati Lebaran, eranya kan era mudik. Kan gitu. Itu yang diatur. Jadi kalau pulang kampung mungkin persepsinya adalah sebelum. Betul. Nah, mungkin bisa ditanggapi nih Pak, kita pengusaha angkutan berat menghadapi ini. Bisa tanggapannya Pak dari Pak Tri dan Pak Dedi?
Oke, ini Mbak, sebenarnya apapun itu kita semua sekarang apa sih yang nggak berdampak gitu? Semua berdampak. Tidak hanya angkutan, orang usaha juga seperti itu. Kita boleh, saya juga sering di lapangan, penumpang nggak tanpa ada ini sebelum ada pembatasan ini juga ada penumpang nggak akan banyak juga. Jadi kalau semua berdampak, sama-sama berdampak, kita juga berupaya. Makanya kemarin Pak Presiden mencoba, bukan Pak Menteri Perhubungan melakukan pengecualian, mungkin dengan pengecualian silahkan, tapi aturan kesehatan harus diikuti. Mudah-mudahan ada pergerakan yang namanya mungkin ada angkutan yang mulai bergerak. Jadi kalau semua berpengaruh, semua berdampak. Iya, memang semuanya terdampak ya. Ya. Oke, baik Pak Kepala Perwakilan, ada tanggapan lain Pak? Ya, jadi terkait tadi katanya pengusaha berat, ya pulang kampung dan mudik sudah disampaikan tadi memang tidak boleh, ada larangan-larangan, pembatasan-pembatasan dan pengecualian bagi yang memang betul-betul ingin mudik dengan persyaratan tertentu. Itu dia apa jawabannya. Dan juga pengusaha angkutan berat, ini kita kurang angkutan berat atau ya mungkin kalau angkutan umum penumpang sudah jelas itu dilarang. Kalau logistik masih dibolehkan dengan beberapa ketentuan-ketentuan dan persyaratan. Dan hingga hari ini juga kan moda transportasi itu dilarang untuk angkut penumpang, tapi logistik tetap jalan. Tapi ya pastinya dengan ketentuan-ketentuan atau protokol COVID sesuai edaran dari Menteri Perhubungan yang harus dipatuhi, kami pikir. Jadi jangan nanti misalnya itu angkutan barang logistik, tapi ternyata di dalamnya orang banyak. Ini kan juga pelanggaran. Artinya kan mereka mengakal-ngakali kan, yang tidak kru menjadi kru gitu. Jadi memang seperti dikatakan Pak Kepala Dinas bahwa persoalan ini adalah persoalan semua mengalami. Jadi bukan hanya pengusaha angkutan, apapun itu, semua sektor mengalami situasi yang tidak normal, situasi yang sulit, situasi yang tidak seperti biasanya. Tapi ya ini kita mengalami semua gitu. Inilah makanya sama-sama kita untuk coba terus memahami situasi ini dan bekerja sama untuk sama-sama bisa cepat atau segera keluar dari situasi ini. Ketika mata rantai penyebaran COVID ini berhasil diputus, maka ya mungkin pelan-pelan, mungkin di awal bulan depan atau akhir bulan ini sudah mulai menurun kurvanya, semakin sedikit yang positif, semakin banyak yang sembuh, kita berharap. Maka ya bisa ekonomi, semuanya sosial, budaya, agama berjalan normal lagi seperti sedia kala. Oke, baik. Ya, semuanya mengalami ya Pak ya, dan semuanya. Oke, baik. Yang kedua, ini mungkin ya, ini bahasanya saya salah mohon maaf, bahasanya hampir sama saya mungkin Pak Dedi juga. Kita pengusaha angkutan berat menghadapi ini saya persepsi saya adalah pengusaha angkutan berat menghadapi ini. Jadi kalau tadi yang bukan bahasanya Pak Dedi ya, bahasanya apakah kita mutusin itu adalah semua berat. Jadi pengertiannya adalah semua angkutan barang kayaknya sekarang nggak ada masalah. Kita hanya mungkin ya kalau di pelanggaran di lapangan kemarin kita juga ada di atasnya ngangkut ini Pak, di atasnya ngangkut kerupuk, buat yang lain bawahnya ada motor dan orang lain. Jadi itu yang di lapangan seperti itu. Oke, baik. Ya Pak, ini pertanyaan yang kedua nih Pak dari Kanaya Seta. Assalamualaikum Pak, izin tanya, sebagai contoh di daerah-daerah lain seperti Bekasi dan Jawa Tengah, di setiap checkpoint dilakukan rapid test atau swab test. Apakah di Banten juga dilakukan tes itu Pak? Sampai sekarang belum, saya sudah koordinasi dengan Bukadinkes lagi konsentrasi yang daerah Tangerang untuk melakukan klaster-klaster itu. Jadi kalau kabupaten kota saya tanya gimana bisa nggak provinsi gitu informasi gitu. Jadi saya sudah berubah. Pertanyaan saya pertama adalah ke Bukadinkes adalah ayo Bu kita coba dengan di stasiun Rangkas Bitung karena kan Bogor sudah, tapi Bukadinkes minggu ini kayaknya nggak bisa. Coba nanti saya minta jadwal ulang. Mungkin untuk titik-titik yang lain sementara paling hanya sistem apa yang suhu tubuh aja dulu. Ya. Oke, belum ya Pak ya, berarti belum dilakukan rapid maupun swab testnya Pak ya di lokasi. Baik Pak, terima kasih. Pak, pertanyaannya sampai kapan Pak pemberlakuan larangan mudik atau kebijakan larangan mudik ini? Kalau larangan mudik di dalam Permen Hibnya sampai tanggal 31 Mei. Sampai 31 Mei. Oke. Tapi ada kata-kata bawahnya dapat diperpanjang. Dapat diperpanjang.
Oke, oke, baik Pak. Jadi untuk saat ini sampai Mei ya Pak ya, Tanggal 31 Mei. Oke, bisa menjadi perhatian kita bersama kalau gitu. Ya Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, saran bagi masyarakat nih yang tidak mudik ya Pak, agar bisa nyaman di kotanya. Ini pertanyaan untuk Pak Tri dan Pak Kepala Perwakilan. Silakan Pak, gimana? Mungkin pertama Pak Tri dulu Pak. Halo Pak Tri. Ya, terima kasih. Halo Pak Tri. Ya, mungkin ke Pak Dedi Irsan dulu Pak Kepala Perwakilan. Ya, gimana tadi pertanyaannya? Ya, saran bagi masyarakat yang mungkin saat ini tidak mudik gitu Pak, agar nyaman di daerah asalnya gitu, di daerah kotanya gitu. Ya, sebenarnya kan kalau kita saran supaya tidak mudik, supaya nyaman ya, namanya memang kan himbauan pemerintah untuk stay at home, artinya berdiam diri di rumah ya untuk nyaman, paling tidak mengisi hari-hari dengan hal-hal yang bermanfaat ya, mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah di rumah, dan juga bisa saja di tempat yang masih menyelenggarakan tempat ibadah yang masih aman, zona hijau, bisa secara bersama-sama kalau tidak di rumah, dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, belajar mungkin yang dapat kartu prakerja tersebut bisa memanfaatkannya dengan pelatihan atau melihat dengan pelatihan-pelatihan yang bisa diperoleh di YouTube dan dimanapun, sehingga ketika corona ini selesai diharapkan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, terus menerus kita mendoakan agar COVID-19 ini segera berakhir, dan kepada masyarakat juga kita menghimbau ketika ada hal-hal yang kurang tepat bisa menyampaikan laporan kepada Ombudsman RI Perwakilan Banten di nomor WA 0811 1273 737. Dan terkait tadi juga rapid test, kami memang selalu juga berkoordinasi Ombudsman dengan beberapa kepala daerah, bupati dan wali kota di Provinsi Banten, serta Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten selaku juru bicara gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19, itu rutin setiap hari memberikan laporan dan perkembangan kepada Ombudsman RI Banten terkait jumlah pengurangan penambahan pasien COVID-19 di Provinsi Banten, dan juga sudah digelar beberapa rapid test di beberapa daerah. Ya, hanya tadi memang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Dinas, mungkin untuk di daerah checkpoint belum ya, tapi di beberapa pasar-pasar, rumah sakit, kabupaten kota, dan kelurahan-kelurahan sudah dilakukan rapid test. Mungkin itu menyangkut ketersediaan alat dan juga anggaran. Ketika anggarannya ada, saya pikir ini sebuah saran yang baik ya, di tempat checkpoint itu semua orang dilakukan rapid test, karena memang perbandingan jumlah orang di rapid test, jumlahnya sekitar 270 juta jiwa ya, cukup banyak. Jadi mungkin kira-kira per 1 juta berapa yang di rapid test, ini juga menjadi PR kita bersama, khususnya gugus tugas. Dan hari ini kita menyarankan, mungkin sudah juga selama ini kan untuk tes PCR, swab itu di pusat adanya ya, dan sekarang sudah ada di beberapa provinsi yang langsung, sehingga hasilnya lebih mudah dan lebih cepat untuk diperoleh. Ketika orang mulai tes, mungkin 2 hari sudah bisa diperoleh atau 3 hari, tidak harus lagi menunggu dari Jakarta. Mungkin itu harapan dari kita bersama-sama mengawasi. Artinya ini adalah persoalan kita bersama. Kita juga jangan misalnya selalu menyalahkan pemerintah, dan pemerintah juga harus paham terhadap masyarakatnya saat ini bekerja membutuhkan bansos tersebut untuk sekedar melangsungkan hidup. Ketika ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, saya pikir Ombudsman juga terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk mengawasi dan memberikan saran dan masukan agar tujuan kita bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bisa terwujud
secara bersama. Mungkin itu harapan dari kami. Terima kasih Ibu Eni dan Pak Mutopo. Iya, baik. Terima kasih Pak Kepala Perwakilan Pak Dedi Irsan. Mohon maaf ini mungkin terputus dengan Pak Tri. Ya, mungkin Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Banten sudah hampir 1 jam kami menemani Bapak Ibu sekalian dan mungkin udah di penghujung acara. Ya, mungkin ada closing statement Pak Kepala Perwakilan yang bisa disampaikan untuk menutup kegiatan hari ini. Itu udah bergabung lagi ya, baik. Udah bisa gabung tadi. Sudah bergabung. Halo, tadi tak sempat terputus. Baik, Pak, izin Pak Tri, mungkin ini udah di penghujung acara kita hari ini. Jadi saya minta mohon ada closing statement yang bisa disampaikan kepada masyarakat terkait pandemi ini, Pak. Terima kasih. Mungkin izin Pak Ketua, tadi di Banten, Labkesnya Banten sudah ditunjuk sebagai tes web nanti. Mulai mungkin minggu depan baru bisa digunakan. Yang Labkes. Oh, baik. Itu dapatnya, Pak. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, kami mohon semuanya, Bapak Ibu semuanya, kita melaksanakan pembatasan atau larangan mudik dalam rangka mencegah penyebaran COVID ke daerah-daerah yang minimal belum, Pak ya. Jadi karena kita di Tangerang sudah 3 kabupaten kota sudah positif banyak, sudah termasuk Jabodetabek, makanya kita mencoba untuk membatasi orang menyebarkan keluar. Yang jadi permasalahan sekarang ini adalah yang OTG, Mbak. Pada saat dites suhu, dia tidak apa-apa. Aman. Dan saya dapat informasi dengan teman-teman lapangan, orang kalau panas pun dia minum obat dulu, bisa nanti pada saat dites itu di bawah 38. Ini yang harus ini. Jadi kita mohon semuanya, dukungan semuanya, kita lakukan terutama bukan hanya tugas pemerintah seperti Pak Ketua Ombudsman bilang, kita nggak mungkin tidak dukungan semuanya pihak. Kalau ada hal-hal yang tidak kurang jelas, silahkan komunikasi dengan kami di gugus tugas, di Disub juga bisa, silahkan di WA ke Disub. Atau kalau hal-hal yang di lapangan, kita juga bisa sering komunikasi dengan teman-teman kepolisian. Kita berharap Pak, penyekatan ada beberapa titik. Penyekatan bukan hanya satu titik terus selesai. Contoh yang ada di kita di Serang sini aja ada gerem. Lepas gerem nanti kena lagi di masuk pintu penyeberangan. Jadi kita berharap semuanya kerjasama, janganlah kita mengakal-akali istilahnya dengan menaik truk atau naik ke pemolen tadi, itu nggak baik juga. Kita berupaya untuk perbaikan semuanya, mudah-mudahan COVID-19 segera selesai, kita untuk bergerak lagi seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, kita ekonomi bergerak, semua kegiatan bergerak, semua normal kembali sehingga kegiatan dapat berjalan lancar. Saya rasa itu Mbak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Pak Kepala Perwakilan, closing statement untuk hari ini. Baik, terima kasih. Yang pertama, kita sudah berdialog panjang lebar. Terima kasih Pak Tri Mutopo selaku Kadis Perhubungan. Kita berharap Ombudsman bahwa larangan mudik ini sebagai salah satu instrumen untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini bisa berjalan. Tentunya harus dibarengi dengan distribusi bansos secara tepat sasaran dan merata kepada pihak-pihak yang terdampak yang benar-benar membutuhkan. Jadi dibutuhkan kerjasama semua pihak hingga elemen paling bawah itu RT, RW, dan lingkungan, kepala desa, serta lurah. Dan juga kita minta kepada para petugas untuk tetap semangat bekerja dengan menjunjung sikap-sikap profesionalitas dan tentunya mengayomi masyarakat. Jadi kita tidak ingin hanya penegakan hukum saja yang dijalankan, tapi bagaimana edukasi itu juga terus-menerus dilakukan kepada masyarakat sehingga mereka dengan sadar mematuhi himbauan tersebut karena ini adalah tujuan kita bersama. Karena kalau hanya penegakan hukum dilakukan itu juga tidak akan membuat orang jerah, apalagi memang bansosnya mungkin belum diterima, ya kadang orang nggak peduli kan gitu kan. Makanya ada orang bilang daripada kami mati di rumah bagus kami mati di luar, berusaha kan gitu. Jangan sampai kan gitu. Artinya jawab kita bersama, PR bersama, situasi ini memang seperti ini, artinya masyarakat juga harus mendukung program pemerintah dan pemerintah juga harus mengayomi masyarakat sebagai orang yang dipimpinnya. Ombudsman terus-menerus ikut mengawasi dan berupaya untuk terus hadir untuk mengawasi pelayanan ini agar menjadi lebih baik. Tadi juga sudah kita sampaikan, Ombudsman membuka posko pengaduan daring, bisa disampaikan di WA Ombudsman RI Perwakilan Banten 08 11 127 37 37 terkait misalnya pelayanan selama pandemi
COVID-19 ini ada 5 sektor yang kita fokus, tidak menutup kemungkinan untuk pelayanan-pelayanan yang lain tetap, tapi mungkin di saat ini masih yang fokus di pelayanan kesehatan, transportasi, keuangan, bantuan sosial. Itu dia mungkin kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Banten bisa nanti menyampaikan laporan kepada kami, dan kita berharap gugus tugas tetap semangat melakukan kerja-kerja. Kita berharap nanti tanggal 17 Mei jumlah yang positif COVID di Tangerang Raya, ya mungkin Provinsi Banten secara umum dan Tangerang Raya yang saat ini sedang PSBB berkurang, banyak yang sembuh. Kita berharap seperti itu sehingga kita semua akan pulih ya, ekonomi, transportasi, kesehatan dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Tri Murtopo, Kadis Perhubungan Banten yang sudah bergabung bersama kami, dan Bu Indi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Ramadan ini menjadi lebih baik, dan akhir Mei ini ya corona semakin berkurang. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Tri dan Pak Dedi Irsan atas waktunya untuk hari ini. Satu hal yang perlu saya garis bawahi yaitu untuk memutus mata rantai COVID-19 ini butuh kerjasama antar semua unsur ya Pak, termasuk masyarakat dan pemerintah. Jadi mohon kepada masyarakat juga untuk kerjasama ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Facebook Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten untuk dialog interaktif hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan kita dalam keadaan sehat terus ya sampai seterusnya. Baik, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Tri dan Pak Dedi Irsan. Oke, baik, terima kasih, dan untuk saat ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.